Halo, selamat pagi, kembali lagi bersama Benix. Kita sekarang udah masuk ke serial Ask Me Anything yang ke-46. Wah, keren banget ya. Udah jauh nih perjalanan Ask Me Anything, udah bertahun-tahun loh. Thank you loh teman-teman yang udah ngasih pertanyaan yang bagus-bagus, yang keren-keren, dan akan segera kita jawab. So, jangan skip video ini, langsung kita bahas Ask Me Anything yang keren banget ini. Let's check this out. Just Safeit _ Om Ben, saya kan sambil kerja nih buat ngumpulin modal terjun ke dunia pasar modal. Nah, cara investigasi yang efektif dan efisien itu gimana ya? Secara saya kerja full time nih sebagai PNS, jadi susah banget bagi waktunya. Thank you Om Ben, semoga dijawab. Oke, pertanyaanmu bagus. Sebetulnya kalau kamu PNS ya, kamu punya banyak keunggulan loh dibanding kita. Jadi gue tahu banyak teman-teman kita yang kerja di perusahaan PNS yang berhubungan dengan kebandaraan, itu mereka bisa dapat cuan banyak dari saham-saham yang ada hubungan dengan bandara, saham-saham yang hubungan dengan pesawat, saham-saham yang berhubungan dengan perhotelan, pariwisata. Kenapa? Karena tiap hari kerjanya ya di dekat bandara itu loh. Mereka bisa tahu, oh sekarang lagi rame, oh sekarang lagi sepi. Dari situ aja mereka udah dapat pengetahuan yang lebih awal, yang lebih detail dibanding kita yang cuma modal baca laporan keuangan dipublish ya setelah 4 atau 5 bulan setelah kejadian gitu kan. So buat teman-teman yang di PNS, lebih baik investigasi dari sektor yang tempat kalian bekerja sekarang. Contohnya gini, teman-teman kalau bekerja di dinas kehutanan, pasti teman-teman tahu, oh kemarin ada perusahaan yang ekspansi, mereka buka kebun duren. Oh ternyata ada perusahaan yang dapat izin nih di tanah yang statusnya APL untuk buka tambang emas. Ternyata ada tambang emas baru ya di Gunung Mas kan gitu. Logikanya yang tahu-tahu di mana? Ya teman-teman di PNS lah, yang di dinas kehutanan, mungkin di dinas pertambangan, dinas energi sumber daya. Teman-teman tahu lebih awal dibanding kita. Dan ini berlaku buat semuanya ya, yang termasuk yang di dunia kedokteran, termasuk di dunia transportasi, termasuk PNS yang mungkin bekerja di bidang hukum dan regulasi. Kenapa? Karena kalian bisa tahu lebih awal, oh ternyata bakal direstriksi nih penggunaan sepeda motor di jalan protokoler. Oh kemungkinan akan mengurangi penggunaan mobil-mobil solar yang polusinya tingkat tinggi. Kalian yang lebih tahu bukan kita gitu. Dan teman-teman ya sebaiknya lakukan investigasi di sektor di tempat kalian berkarya. Nggak peduli profesi kalian apa. Kalian mau nelayan, kalian mau petani, kalian mungkin tukang cor tembok atau cor jalan raya kayak Broron. Kalian pasti lebih tahu sendiri ini perusahaan bermasalah, apa perusahaannya jelek atau perusahaannya bagus. Karena ya kalian kerja di sektor itu, kalian pasti lebih tahu. So teman-teman lebih baik mulai investasi di sektor yang kalian pahami, sektor yang kalian kerjakan, sektor yang kalian berbisnis di sana, sehingga day to day changes-nya, day to day operation-nya kalian lebih paham dibanding kita. Gue orang-orang yang sangat mengaku ya, orang-orang yang betul-betul bergerak di bidang itu, dibanding dengerin orang-orang yang ngaku analis, spesialis, laporan keuangan perusahaan telekomunikasi. Gue nggak percaya. Gue lebih percaya mah kalau lu programmer, lu kerja di perusahaan telekomunikasi, atau lu kerja di perusahaan satelit, atau lu kerja di bidang telkonya itu sendiri, karena lu real time, jiwa raga lu, setiap hari, 9 to 5, lu sumbangkan untuk berkarya di sektor itu. Udah pasti gue lebih percaya dengan orang-orang kayak kamu, dibandingkan dengan analis-analis bursa efek yang ada di pasar modal di Sudirman itu. Nggak ada ilmunya, cuma bisa baca laporan keuangan. Cuman bisa baca apa kata orang, gosip sana, gosip sini. Realitanya apa? Zong. Karena apa? Karena dunia investasi itu adalah dunia nyata. Bukan dunia baca-baca di balik meja, pakai ruangan ber-AC, nggak ada itu. So, teman-teman, kayak kamu itu sebetulnya yang jauh lebih penting dan jauh lebih punya akses terhadap informasi. Ya, khususnya kalau lu ya, PNS yang di BPS, menurut gua beruntung banget. Pertanyaan selanjutnya dari tukang gorengan tampan 9382. Om Ben mau nanya nih, gimana ya jadinya kalau sebuah saham suatu perusahaan dipegang masyarakatnya lebih dari 50%? Ya kenapa gitu loh, nggak ada kenapa-napa. Yang penting bukan itu, yang penting adalah perusahaannya bagus apa enggak, manajemennya bagus apa enggak, bisnisnya profitable apa enggak. Kalau seandainya sekarang sedang rugi, dia ada peluang nggak untuk menjadi turnaround buat menjadi perusahaan yang profitable dalam 2-3 tahun ke depan. So itu yang lebih penting, bisnisnya seperti apa. Dan orang-orang yang menjalankan bisnis itu amanah apa enggak. Menurut gua itu jauh lebih penting gitu loh. Dibanding masyarakatnya 49%, masyarakatnya 51%. Bukan itu yang penting bisnisnya jalan apa enggak. Udah selesai, namanya investasi gitu. Next. Pertanyaan selanjutnya dari Clarissa Auristela 1058. Minta pendapatnya dong Om Ben, gimana ya kalau ada manajemen perusahaan ketika public expose suka skip-skip sama pilih-pilih pertanyaan. Pas jawab kayak robot, baca teks semua. Sesi Q&A-nya juga buru-buru
ditutup pula. Terima kasih Om Ben. Rata-rata orang kalau bikin public expose gitu ya, atau RUPS itu biasanya sewa hotel lah. Beberapa ada mungkin sewa restoran, tergantung budget lah. Dan kita udah tahu ya namanya lu sewa tempat, ada time frame-nya, ada waktunya. Jadi ya mungkin cuma bisa 3 jam, mungkin cuma bisa 5 jam, tergantung budget. Jadi wajar juga kalau mereka sebetulnya harus stick to the plan, rencananya apa, rundown acaranya seperti apa. Itu wajar nggak? Ya wajar juga, itu satu. Yang kedua adalah, kalau mereka harus pilih-pilih pertanyaan, wajar juga nggak? Menurut gua wajar juga. Ya lu bayangin kalau ada 1.000 orang nanya, sementara mereka sewa tempat itu waktunya sisa 30 menit, gimana mau dijawab? Ama ini aja 8 menit, cuma bisa jawab berapa pertanyaan. So, make sense nggak kalau mereka bikin begitu? Menurut gua masih masuk logika. Yang nggak masuk logika adalah kalau kemudian mereka itu tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang autentik, yang genuine. Karena gue tahu ada banyak beberapa RUPS yang pertanyaannya itu settingan, yang nanya sebenarnya karyawan mereka sendiri juga. Karena nggak ada orang lain yang mau nanya, atau mereka takut ditanya sama investor beneran. Nah yang kayak gitu-gitu, skip aja lah gitu loh. Masih banyak perusahaan yang memang betul-betul autentik, original, pengen ketemu sama pemegang sahamnya, sehingga mereka undang ke hotel, mereka pengen bercengkerama, bersilaturahmi, ngobrol bareng. Banyak perusahaan yang sangat baik, banyak perusahaan yang menurut gue terbuka, betul-betul TBK, bukan TTP, tipu-tipu. Tapi perusahaan TBK terbuka yang memang betul pengen bertanggung jawab, pengen berkolaborasi, pengen bersilaturahmi dengan pemegang sahamnya. Dan ini nggak bisa dibohongin, ini soal rasa. Makanya harus datang ke RUPS supaya lu dapet rasanya. Rasanya direkturnya rampok nih. Nah pasti lu udah tahu itu. Pasti dapet deh rasanya gitu. Kalau lu udah dapet rasanya begitu, ambil langkah kaki 1.000, pergilah dari tempat itu. Jangan buang-buang waktu. Ada begitu banyak perusahaan yang bagus di luar sana yang worth it buat lu kasih duit lu, buat lu invest. Ada banyak gitu. Kalau lu ketemu yang lucu-lucu begitu, udahlah skip aja kalau gue asli skip aja lah. Kalau memang dia memang nggak mau jawab pertanyaan kita, kalau mereka memang nggak mau lihat muka kita, kalau memang kita dipersulit buat masuk, bahkan ada yang diusir pas RUPS, udahlah yang perusahaan kayak gitu skip aja lah. Gue nggak peduli seberapa banyak profitnya, seberapa banyak dia ngaku dia hebat, nama baiknya segala macam. Kalau ketemu investor aja dia nggak berani, kalau menjawab pertanyaan investor aja dia nggak berani, padahal dia itu bekerja untuk investor loh, buat pemegang saham loh. Menurut gue skip aja guys. Tapi ada satu hal yang bagus dan kita harus contoh dan kita harus apresiasi. Si Clarissa ini, kamu kayaknya perempuan ya. Kamu walaupun perempuan, kamu berani datang ke sebuah RUPS dan ikut. Itu gue sangat apresiasi dan gue sangat anjurkan kepada semua followersnya Benix yang subscribe di channel Benix. Kalau lu investor sejati, minimal lu dateng kayak lu sekali aja seumur hidup lu ngerasain RUPS itu apa. Lakukan seperti yang Clarissa lakukan. Karena gue yang ngomong ini lu gak akan dapet feel itu, rasa itu. Rasa bahwa direkturnya udah pasti 100% rampok gitu. Itu nggak bisa gue ceritakan di sini. Tapi ketika lu datang ke RUPS, lu pasti akan dapat feeling itu. Makin lu sering datang ke RUPS, makin sering lu datang, salaman, ngobrol, tanya sama direksi-direksi, percayalah itu akan membangun habit di dalam otak lu untuk mulai bisa memfilter mana orang-orang, mana omongan yang bisa dipercaya, mana enggak. Mana data yang valid, mana data yang nggak valid. Dan ini nggak bisa diomongin dari video seperti ini, enggak. Lu harus datang, lu harus lihat, lu harus rasakan. So, thank you buat Clarissa yang udah mau repot-repot datang ke RUPS-nya. Semoga segera beruntung ya, dapat ketemu direksi yang oke, RUPS yang oke. Pasti kamu kerasa happy menjadi investor di sana. Good luck. Next. Pertanyaan terakhir dari Wong TV 7760. Bang, tolong jelasin dong, jual beli karbon kredit itu mekanismenya seperti apa ya? Terus apa sudah ada regulasi dan aturan mainnya seperti apa? Atau apa sudah ada ya negara yang berhasil nerapin regulasi karbon kredit? Terima kasih. Ya, sebetulnya udah banyak ya negara yang pakai karbon kredit ya. Yang paling sukses mungkin di Asia, level Asia itu ada di Jepang, ada di Korea, ada di India, itu termasuk yang salah satu yang besar. Kalau di luar negeri itu ada banyak negara barat, kayak Jerman, Inggris, Amerika Serikat, jadi udah umum lah. Nah di Indonesia itu baru-baru aja diterapkan, tapi sayangnya kita investor retail, manusia nggak bisa beli itu. Yang bisa investasi hanya PT. Jadi karbon kredit di Indonesia ada nggak regulasinya? Ada, dan udah jalan belum? Udah jalan. Nah mungkin singkatnya begini aja, ini harusnya 12 SKS nih guys, jawab pertanyaan lu. Jawab singkat aja. Karbon kredit itu ada dua market. Yang pertama voluntary market, artinya orang secara sukarela membeli karbon kredit untuk meng-offset polusi yang dihasilkan. Contoh, misalkan gue punya pabrik pensil, gue menciptakan polusi. Karena apa? Gue nebang pohon, gue bakar solar, buat bikin boiler, buat gergaji, dan lain sebagainya, itu menciptakan polusi kan. Gue akan offset itu, polusi yang gue ciptakan dengan apa? Dengan nanam pohon. Kalau gue punya kesanggupan mengerjakan itu. Kalau enggak, gue akan bayar orang yang pekerjaannya nanam pohon, reforestasi, reboisasi. Kita offset aja berapa polusi gue, berapa banyak karbon yang dia bisa serap. Nanti ada value-nya. Oh, mereka value-nya bisa menghasilkan 20 ton karbon dioksida yang dia serap setiap tahun. Gua ternyata mengeluarkan polusi
20 ton juga. Oh yaudah kalau gitu gue beli deh 20 ton. Lu harganya berapa? $10 per ton. Berarti gue bayar $200. Karena gue udah mengkalkulasi seberapa jorok, seberapa polutan bisnis gue itu. Nah inilah yang namanya carbon credit trading. Nanti ada lagi yang namanya carbon credit investing sebetulnya. Mereka beli buat dia tabung. Beli dia tabung. Karena dia tahu bisnis dia tahun depan bakal sangat polusi. Sehingga buat offset masa depan dia beli dia di masa sekarang. Karena harga carbon kreditnya lagi murah. Katakan $10. Tapi tahun depan bisa jadi $30. Dia bisa cuan $20. Sesimpel itu aja sih. Dan banyak kok mayoritas perusahaan yang melakukan carbon investing ya, bukan carbon credit trading ya, itu adalah perusahaan yang berhubungan dengan otomotif, minyak, dan energi. Oke, semoga cukup jelas. Atau kalau lu masih banyak yang penasaran, setuju nggak kalau kita bikin video khusus secara spesifik membahas carbon credit? Oke guys, thank you ya buat pertanyaan kalian udah masuk bagus-bagus, keren-keren, and gua salut, bahkan gua seneng dengar ternyata akhirnya ada juga loh yang datang ke RUPS sebagai pemegang saham. Itu keren. Dan buat teman-teman nih, yang pertanyaan belum dijawab, jangan takut, jangan khawatir, kita akan jawab di serial Ama yang selanjutnya. Langsung kamu tulis aja di kolom komentar di bawah ini, pertanyaan kamu apa ya, nanti kita jawab di video Ama yang seri selanjutnya ya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat, jangan lupa ya, langsung pencet tombol like dan subscribe. Kalau kamu belum subscribe, kalau sudah subscribe, share videonya ke teman-teman yang menurut kamu perlu menjadi investor yang bijak. Thank you, dan semoga video ini bisa membantu perjalanan investasi kamu. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.